Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Kasyifatus Syajah Sarah Safinatun Najah tentang fikih yang sekarang masuk dalam bab yang dilarang dalam hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu bil hadasil asghari wal mutawassiti wal akbari man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Ahaduha as-shalah walau naflan wa salata janajati li khabari sahihain la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Allahu a'lam. Begitu dulu materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk dalam bab tentang larangan-larangan bagi yang berhadas. Larangan-larangan bagi yang berhadas ini dibagi 3 kelompok. Pertama, ada namanya hadas kecil. Itu karena buang air besar, buang air kecil. Hadas kecil. Kemudian ada yang hadas pertengahan. Hadas pertengahan ini keluar mani atau mimpi ihtilam atau berhubungan suami istri. Ini hadas pertengahan. Yang ketiga namanya hadas besar. Hadas besar itu, sebelum masuk hadas besar, hadas pertengahan tadi disebut junub. Jadi junub itu hadas pertengahan. Hadas besar itu haid, nifas, wiladah. Itu hadas besar. Jadi ada 3 kelompok nih. Apa larangan terhadap hadas kecil? Apa saja larangan terhadap hadas pertengahan? Apa larangan terhadap hadas besar? Nah, ini mungkin malam hari ini, maghrib ini, kita baru bisa hadas kecil dulu karena keterbatasan waktu. Baik, kita mulai tentang hadas kecil. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini bab tentang diharamkan, dilarangnya bagi yang berhadas kecil. Yang pertama adalah sholat. Walau naflan, walau sholat sunnah. Dalam kaitan sholat ini, baik sholat sunnah maupun fardu, diharamkan bagi yang berhadas kecil. Tidak sah sholatnya karena ada hadas. Baik sholat sunnah, namun demikian sholat ini bisa dilakukan tanpa menghilangkan hadas kecil, tapi wajib qadha. Namanya sholat lihurmatil waqti. Siapa tahu nggak ketemu air, nggak ketemu debu, waktu sholat sudah masuk, kita masih hadas kecil alias belum bisa berwudu, belum bisa bertayamum. Sholat saja. Namanya sholat lihurmatil waqti. Ini namanya sholat menghormati waktu. Yang begini wajib qadha. Tetap diulang, namanya qadha. Tapi bahasa diulang, bahasa diulang ini sebenarnya rawan. Bukan diulang tapi diqadha. Kalau diulang babnya ada 3 hukum. Apapun amalan, kalau diulang babnya 3 hukumnya. Kalau ragu
maka dia harus sunnah diulang. Ini tentang amal, mengulang amal. Kalau pasti batal, wajib diulang. Kalau di antara ragu atau tidak, pasti atau tidak, sunnah atau wajib. Ada yang haram. Yang ketiga, tahu pasti sah sholat tadi, tapi diulang. Ini haram. Nah, ini polemik di Kutacani, tidak selesai-selesai. Ada zuhur ba'da Jumat. Kalau ragu, sunnah diulang. Bagaimana kondisi ragu? Yakin tidak orang yang satu masjid itu paham tentang Jumatan? Kalau tidak yakin, berarti sunnah diulang. Kalau yakin tidak pada tahu, wajib diulang. Nah, ini juga yang kedua, contohnya di Kutacani, ijab kabul nikah. Dengerin para saksi nikah. Kalau sah nikahnya, lalu dia bilang ulang, haram. Saya terima nikahnya Fulan bin Fulan, gimana saksi? Gimana saksi? Sah. Yang satu bilang enggak. Nah, ini tanggung jawabnya saksi nanti di hari kiamat. Kalau ternyata sah, maka dia haram mengulang. Kalau ragu, sunnah diulang. Aku ragu lah tadi itu. Ada dibilangnya istriku, ada istri saya, Nina tuh. Ragu, sunnah diulang. Kalau pasti sahnya, haram diulang. Jadi sekali lagi penegasannya, lihurmatil waqti, sholat tanpa wudu, sholat yang berhadas, boleh. Namanya sholat menghormati waktu. Karena apa bolehnya? Karena tidak ketemu air dan tidak ketemu debu. Nah ini. Tapi asal hukumnya dilarang karena dia sedang berhadas kecil. Ini insya Allah kalau silap kacau nih. Kalau silap dengarinya sambil ngantuk tunduh, kacau dan balik. Itu ini. Karena asal hukumnya dilarang sholat. Karena ini larangan terhadap orang yang berhadas kecil. Nah, tapi boleh sholat karena tidak menemukan air dan debu atau debu, tidak bisa wudhu atau tayamum, tetap dia sholat, namanya sholat lihurmatil waqti, kemudian wajib diqadha, bukan diulang. Nah, kalimatnya beda, kalimat beda hukumnya. Kalau diqadha berarti dia bukan mengulang tapi membayar waktu yang ditinggalkan. Kalau mengulang ada keraguan atau memang ada ketidaksahan dalam melakukan amal. Nah, itu yang pertama, bagi orang yang berhadas kecil dilarang sholat. Sebelum lanjut yang kedua, dalam larangan sholat terhadap orang yang berhadas kecil ini dicantumkan juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Sumair Al-Hadrami bahwa termasuk sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur atau sujud sahwi. Kalau sujud sahwi sudah masuk. 2 dalam sholat, 1 di luar sholat. Sujud tilawah dalam sholat karena membaca ayat-ayat sajadah. Sujud syukur di luar sholat karena mendapatkan nikmat. Sujud sahwi dalam sholat karena kelalaian dalam sholat, baik rukun maupun sunnah. Kalau rukun yang lalai wajib sujud sahwi. Kalau sunnah yang dilalaikan dalam sholat, sunnah pula sujud sahwi. Ini, jadi itu termasuk golongan termasuk bab
kategori larangan berhadas kecil, melakukan sholat, melakukan sujud sahwi, melakukan sujud tilawah, melakukan sujud syukur. Nah, ini banyak kita lihat di televisi, dapat hadiah kuis sujud syukur dia. Dia tidak ada wudhu, tidak boleh sujud syukur. Dilarang sujud syukur. Baik sujudnya karena di luar sholat ini, tetap saja tidak boleh sujud syukur kalau tidak ada wudhu. Kalau mau bersujud syukur, ambil wudhu dulu. Hilangkan hadas kecil. Nah, ini yang pertama tentang larangan terhadap yang berhadas kecil. Yang kedua, larangan terhadap orang yang berhadas kecil tawaf. Baik tawaf wajib, yaitu tawaf qudum, atau tawaf sunnah, salah satunya ifadah atau wada, ya, atau tawaf yang disunnahkan. Ini dilarang. Maka tidak sah wudhu, tidak sah tawaf orang ketika maaf cakap batal wudhunya. Harus mengulang wudhu lagi. Beda yang membatalkannya karena bersentuhan, ini yang jarang diajarkan, termasuk dalam travel umroh. Saya sudah perhatikan, jarang diajarkan niat pindah mazhab. Niat pindah mazhab. Dia harus baca taqlidan li Imam Malik. Tidak diajarkan. Manasiknya agak kurang. Karena tidak tahu tuh bagaimana. Ya. Tidak ada istilah otomatis. Gimana menentukan otomatis itu? Kalau dia tadinya pakai wudhu mazhab Syafi'i, dia tidak membasuh seluruh kepala karena menganggap sunnah saja. Lalu dia tiba-tiba membatalkan wudhunya ikut Maliki. Dia tidak bisa. Kan mazhab Syafi'i sedikit nempel sah wudhu, ngusap kepala. Mazhab Malik harus semua. Nah, dia minta wudhunya menurut mazhab Syafi'i, tapi batalnya menurut Malik. Dia tidak bisa. Maka harus tanamkan itu taqlidan li Imam Malik. Boleh bahasa Indonesia juga boleh. Saya mengikut mazhab Maliki. Maka bersentuhan ketika tawaf, tidak batal wudhunya. Kalau tidak batal wudhunya, sah tawafnya, boleh tawafnya. Tapi kalau batal wudhunya, kembali dia berhadas kecil, maka dia tidak boleh tawaf. Ini yang larangan kedua tentang orang yang berhadas kecil. Larangan yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu adalah tulisan Al-Quran yang diniatkan untuk dibaca atau dipelajari. Adapun niatnya untuk mengambil berkah, ini boleh disentuh. Mushaf itu tulisan Al-Quran, baik di kayu, di kulit binatang, di kertas, dimanapun. Karena bedanya Al-Quran dengan tulisan yang lain, Quran ditulis dimanapun jadi suci itu. Ditulis di baju, baju jadi suci. Ditulis di dinding, dinding jadi suci. Maka kalau kita sedang berhadas, menyentuhnya jadi haram. Ini, tidak ada istilah lagi di Kutacani. Dari dulu saya dengar ada istilah, kalau ada campur bahasa Indonesia, tulisan di kertas itu kan boleh tengku. Tidak ada istilah itu ngarang. Ingat, Al-Quran mau ditulis di kertas di mana saja, kalau niat untuk jadi dirosah, dipelajari maksudnya, atau jadi qiraah dibaca, maka dia disebut mushaf.
Tidak mesti mushaf itu dikodifikasikan jadi satu buku. Ini yang disebut mushaf. Memang kalau selembar namanya suhuf, kalau banyak jadi kitab. Baik suhuf maupun kitab, kalau tujuannya dipelajari atau dibaca namanya mushaf. Menyentuhnya dalam kondisi hadas kecil haram. Menyentuhnya haram. Jadi ini yang ketiga, larangan bagi orang yang berhadas kecil. Adapun tamimah namanya, bahasa kita jimat. Dari zaman Nabi udah ada jimat. Cuman jimat yang dimaksud bahasa kita jimat. Bahasa dulu baginda Nabi dan para sahabat tabaruk, berkah dari ayat Al-Quran. Berkah dari ayat Al-Quran. Ditulis di kertas, bukan untuk dipelajari, bukan untuk dibaca, tapi untuk berkah bisa. Ambil berkah dari ayat itu. Ada yang begitu. Cuman lahir kepada dukun jadinya jimat. Jadi digulunglah kertas itu, dikalungkanlah di leher, dikalungkan di kepala dan di mana-mana. Dijadikan gelang, dijadikan apa namanya, ikat pinggang supaya anaknya nggak pipis terus katanya. Nah, ini jimat jadi. Nah ini kalau melanggar syariat haram, kalau tidak melanggar syariat namanya tabaruk. Namanya tabaruk. Nah ini menyentuh yang ditulis bukan untuk dibaca dan dipelajari tadi, boleh. Dituliskan ayat Al-Quran di kertas, tapi bukan untuk dipelajari dan bukan untuk dibaca, untuk mengambil tabaruk berkah, maka ini boleh disentuh. Dalam kondisi tidak wudu alias hadas kecil boleh disentuh. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, tentang larangan terhadap hadas kecil adalah membawa mushaf Al-Quran. Membawa mushaf Al-Quran, menyentuh pun tidak boleh. Membawa barangkali boleh, tidak boleh. Bagaimana maksud tidak boleh membawa? Kalau diniatkan membawa Al-Quran walau dilapisi tidak boleh. Kalau dia digabungkan dengan barang yang lain boleh. Tapi kalau dia niatnya khusus bawa Al-Quran sedangkan dia belum berwudu, tidak dibolehkan. Kecuali dia bawa beres-beres barang, angkut-angkut barang, masukkannya dalam satu tas. Tas itu tidak hanya Quran, banyak barangnya. Dia bukan niat membawa Al-Quran tapi membawa barang-barangnya. Nah, ini boleh. Tapi kalau khusus niatnya membawa Al-Quran, sedangkan dia tidak berwudu, dia mau datang ke masjid, bawa Al-Quran tapi belum pakai wudu, ini haram. Ini yang dimaksud membawa Al-Quran. Yang ketiga tadi, menyentuh Al-Quran. Yang ini, membawa Al-Quran. Nah, kira-kira itu sebagai materi malam hari ini, larangan orang yang berhadas kecil terhadap amal-amalan atau sesuatu yang dilakukan. Nanti minggu depan kita lanjut larangan hadas besar, hadas pertengahan karena junub, yang selanjutnya kalau sempat sampai hadas besar. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, di sini tadi pembagian hadas tadi ada 3 menurut yang dijelaskan Ustaz. Hadas kecil, hadas pertengahan, dan hadas Besar. besar. Saya menggarisbawahinya di hadas pertengahan tadi. Di sini tadi Ustaz mengatakannya bahwa kita apabila keluar mani ataupun berhubungan dikatakan
hadas pertengahan. Hadas pertengahan. Jadi di waktu kita berhadas itu, waktu kita mandi itu kita meniatkannya hadas besar. Ini bagaimana, Ustaz? Belum pernah saya mendengar waktu kita mandi itu hadas pertengahan, kan itu tidak ada hadas besar. Jadi ini permasalahannya di mana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, belum pernah dengar nawaitul ghusla li hadasil mutawassit. Memang belum pernah dengar. Jarang dengar atau memang belum pernah, bukan jarang ya. Yang rata-rata nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari atau nawaitul ghusla li raf'il jinabah. Itu pun jarang, jangan-jangan. Jinabah pun jarang. Sebenarnya yang tepat jinabah. Cuman boleh ndak berniat dengan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari? Boleh. Begini. Contohnya ada orang istinja. Dia buang air besar. Mungkin nggak dia tidak buang air kecil? Apa harus dipisah? Nawaitul istinja'a minal bauli. Atau dia cuman bilang nawaitul istinja'a minal khaiti. Saya mau membersihkan beristinja dari buang air besar. Padahal setiap buang air besar pasti keluar air kecil. Jadi kalau sudah mandi besar, yang pertengahan lewat. Yang kecil apalagi, maka boleh ndak wudhu kalau mandinya betul. Tidak melanggar aturan-aturan mandi yang membatalkan wudhu. Seperti mandi di sungai, baca doa hadas besar, langsung nyemplung tanpa memegang kemaluan, maka dia tak perlu wudhu lagi. Karena dengan menghilangkan hadas besar, hadas kecil otomatis hilang. Pertengahan pun hilang. Jadi boleh. Kira-kira begitu penjelasan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanyakan tentang kitab Qabul masalah nikah. Ya. Apakah dia binti itu dipakai untuk orang mewakili atau orang ayah kandung itu memakai anak kandung saya sendiri ya? Yang mana ya, Ustaz? Gimana maksudnya? Asal binti itu kan dipakai untuk yang mewakili aja. Hah? Pakai binti. Kemana diwakili? Bukan orang tua kandungnya yang nikahkannya. Oh. Kalau orang tua kandungnya kan nggak pakai binti lagi. Gimana aja kubulnya Pak Gun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pakai binti, cuman nggak sebut nama. Misalnya Anissa binti. Anissa anak perempuanku. Kan pakai binti. Kunya itu pengganti nama. Cuman kalau kita pahami binti Fulan bin Fulan kan aneh. Saya nikahkan Anissa binti Muhammad Yani. Saya Muhammad Yani, ngapain saya sebut nama saya? Kan cukup bilang binti. Terjemahannya dalam bahasa kita anak saya, anak kandung saya tetap pakai binti. Gimana Pak? Saya nikahkan anak kandung saya, Ya, gitu kan? iya. Nggak pakai binti lagi ya? Ya nggak perlu pakai binti. Binti itu artinya anak kandung saya. Ada bilang. Ya, itu terjemahan. Binti itu bahasa Arab. Anak kandung saya itu bahasa Indonesianya. Itu kira-kira. Allah. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini yang saya tanya Ustaz masalah Al-Quran Ustaz. Ya. Jadi kita biasa kadang kan sejarah kuburan Ustaz. Jadi doa kuburannya apa? Baca Yasin. Jadi kadang-kadang dia nggak mengambil wudhu. Jadi baca Yasin. Apa kemana hukumnya Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam mazhab kita Syafi'i itu tadi diharamkan.
Haram membawa surah Yasin, surah yang lain juga haram. Pokoknya kalau niat ditulis itu untuk dibaca, ditulis itu untuk dipelajari, itu disebutnya mushaf. Nah, surah Yasin itu karena orang nulisnya diniatkan untuk dibaca, diniatkan untuk dipelajari, jadilah itu juga mushaf. Nah, kalau kita membawa atau menyentuhnya, jangan membawa menyentuhnya saja tadi, itu diharamkan karena kita belum berwudu alias masih berhadas kecil. Jadi Ustaz, kalau itu kan baik. Yasin itu jadi berdosa hari dari sejarah kuburan itu. Karena juga ada manfaatnya Ustaz, kalau kita jadi haram itu berdosa dari Ustaz. Baik, tidak berdosa membacanya. Nanti pada hadas junub, hadas besar ada membacanya berdosa. Kalau hadas kecil megangnya cuman dosa, membawanya cuman dosa, membacanya ndak dosa. Nah, itu bedanya. Kalau hadas kecil berarti kita ada dua dosa, membawa dan menyentuh, tapi pahala kita juga banyak, membaca, mengirimkan pahala, berziarah, ya tetap berpahala itu. Ini bedanya kalau hadas kecil. Adapun tadi di handphone ini sama dengan hafiz Quran. Hafiz Quran kan di otaknya bukan hanya ayat Al-Quran, ada juga ayat utak, ayat macam-macam. Jadi sama posisi handphone dengan otak kita. Kapan kita klik, kapan kita sentuh, di situ dia kebuka. Maka tidak ada masalah kalau di handphone. Jadi kalau mau cari aman, bawa handphone. Kalau cuman kalau hadas besar, handphone pun tidak bisa dibaca. Kalau tujuannya membaca Al-Quran. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin kami tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya jika di dalam kaca-kaca mobil itu banyak yang terlihat di situ ada ayat-ayat Al-Quran Ustaz. Karena di sini pun banyak yang saya perhatikan, kadang-kadang di belakangnya itu inna ma'al usri yusra, banyak yang seperti itu. Ya. Sementara mobil itu kadang-kadang dia berposisi, kadang-kadang dalam keadaan bocor tahap apa itu kan kita tidak tahu Ya. Karena dia berjalan. Ya, mohon dulu penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditanya hukum mobil itu atau hukum orang menyentuh mobil itu? Hukum orangnya Ustaz. Barangkali yang di dalam mobil itu entah orangnya bagaimana, kan begitu posisi orang yang di dalam mobil kita kan nggak tahu apakah dia hadas besar, apakah dia hadas kecil, itu kan kita nggak tahu. Oh iya. Jadi ingat, kita ulang berarti teorinya tadi. Teori atau definisi mushaf tadi, jika ada tulisan ayat Al-Quran yang ditujukan untuk dibaca atau untuk dipelajari, itu menyentuhnya jadi haram, membawanya pun haram. Tapi kalau tulisan tadi ditujukan untuk supaya dapat berkah, seperti jimat bahasa sekarang, zaman Nabi namanya berkah, supaya mobil saya tidak terhindar dari tabrakan, supaya mobil saya lancar dengan macet, jangan macet di jalan, saya tulis Al-Quran di situ, hukumnya boleh, tidak karena ini tujuannya untuk tabaruk, mengambil berkah dari ayat itu boleh. Jadi tapi kalau menyentuh itu, ini kaitannya tentang hadas kecil, tetap boleh karena tujuannya bukan jadi mushaf. Dia untuk tabaruk, mengambil berkah supaya selamat di jalan, mobilnya tidak kenapa-napa, boleh. Bila perlu banyak tulisan, dom ke kakacu ya kan. Jadi berkah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bebas, nggak harus tentang ini kalau ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini masalah apa tadi Ustaz? Ini masalah ragu dalam sholat tadi Ustaz. Keraguan dalam sholat. Ragu dalam sholat. Jadi kadang-kadang Ustaz, kita pemain dari rumah kemari Ustaz. Ya. Jadi kadang-kadang jalan becek. Kadang kita jalan dia kena becek apa pakai kita celana atau kain. Jadi kita agak sanksi ya itu apakah itu ya pada itu sanksi dan mati. Mana usia Ustaz? Sanksinya terhadap wudhunya. Maksudnya air yang terpikir pakai itu Ustaz. Oh, najis apa bukan? Pakai najis. Karena di jalan kan. Jalan pula. Najis kan. Jadi kita pakai itu karena nggak terpikirnya sanksi itu Ustaz. Karena penjelasan Ustaz. Baik, begini. Kalau sanksi itu ada alasannya. Ragu itu ada alas karena memang di area becek tadi rata-rata sering ada kotoran, maka kita ragu. Berarti itu alasannya. Kalau itu boleh diulang. Tapi kalau di area itu cuman murni bekas banjir, tidak ada pernah kita lihat di situ kotoran. Misalnya depan masjid inilah, jarang kita lihat ada kotoran. Tiba-tiba kok becek. Kemudian kita injak, sholat tidak apa-apa. Karena kan becek saja. Kan gitu. Contohnya macam ayam Ustaz, kadang kita becek Ustaz, kadang kecil pakai Ustaz. Jadi kita mau ke masjid kemari. Dia kata kita ada kena lagi tangan pasar tuh. Ya. Yang situ juga itu Ustaz. Kalau itu lebih baik diulang. Dia bukan diulang, pakaian diganti. Wudhu nggak perlu. Belum sampai ke masjid kan Ustaz. Oh, pulang lagi kalau ragu. Kalau ragu. Karena kalau ragu, ya mudah-mudahan diterima. Tapi bahasa dalam kaidah iman, ya, amal yang ragu ditolak. Ini yang bahaya. Amal yang ragu ditolak. Ada namanya wahmun. Itu ragunya 75%. Berat meragu, berat mesangsi. Ini ditolak. Kemudian ada lagi zonnun, namanya syakun. Syakun itu 50-50. Galau, bingung, ini antara yakin apa tidak yakin. Ini pun ditolak. Baru diterima zonnun dan hakul yakin. Jadi kalau kita begitu sholatnya, lebih baik jangan. Capek saja. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, waktunya sudah habis. Ya, kita cukupkan sementara. Kalau rasanya kurang, dilanjut besok pagi di Masjid Perapat Hilir bagi ada yang berkesempatan hadir. Seperti biasa, kajian minggu pagi di Masjid Al-Ijmal Perapat Hilir. Baik, saya cukupkan sementara. Kita lanjutkan minggu depan dengan larangan terhadap hadas pertengahan bila cukup waktunya sampai hadas besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi penyelamat dunia akhirat. Amin. Allah. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allah musta'an ila sabili rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.